ini kan terdiri dari musik, ya, ada musik, ya, seni dan juga kampung itu. Nah, maksud saya kalau bisa dikasih data yang kami apa dari diskusi itu, ya kan, apa yang ada, biar kami ada yang memfailinnya gitu loh, karena ini sudah fungsi yayasan gitu loh. Jadi inventaris lah, jadi supaya tahu kami aset-aset yang kami pegang itu apa aja gitu loh, supaya juga bisa nanti dikontrol oleh pengawas gitu loh. Dan juga kan sertifikat tanah juga ada gitu kan, yang 4 tabel itu serahkan juga ke kita biar kita bisa kontrol itu gitu loh. Terus yang selanjutnya kapan mau ditransfer duitnya itu gitu loh. Nah itu harus kita sepakati juga ya kan, karena saat ini kan posisinya di bendahara wilayah gitu loh. Jadi begini, soal apapun unit usaha kita di sini termasuk Sanggar dan lain-lain tergantung ke pengurus sekarang, pengurus yayasan. Nah, pengurus yayasan misalnya Sanggar sudah mau diambil alih sesuai dengan konsep awal. Nah, kalau memang sudah siap, ya tinggal koordinasi aja, dibikin pengurusnya, yayasan kasih SK bahwa sini pengurus yayasan khusus musik, khusus Sanggar. Sehingga dengan begitu mereka melapor ke pengurus yayasan. Jadi dengan begitu ada serah terima dari pengurus wilayah ke pengurus yayasan. Sekarang kan ini di bawah, karena semua di bawah pengurus diambil. Nah sekarang kalau memang sudah artinya pengurus merasa sudah harus mengambil alih itu, silakan yayasan. Maksud saya datanya itu yang dikasih kita, apa jabatan yang ada saat ini di diskusi ini gitu kan, bisa perlu nanti yang satu bagian. Begini, kalau menurut saya kita putuskan dulu sekarang. Tadi kan masih ngambang. Dalam artian bahwa musik ini dan Sanggar ini kita putuskan di rapat yang sekarang ini di bawah yayasan. Nah, kalau itu bisa diputuskan nanti baru bergerak berikutnya. Nah, kita inventarisirlah aset-asetnya apa saja, ya, dibuat apanya, datanya, ya, A sampai Z, kira-kira begitu. Jadi kalau itu sudah, tadi kan masih gampang saya menyatakan, selama ini kan masih di wilayah. Nah sekarang dengan dibentuknya ini pengurus yayasan baru, kita putuskan bahwa Sanggar, musik, operasi, entah apa tentang CPPP yang lain, yayasan yang handle. Kalau setuju, monggo jalan. Baru nanti diinventarisirlah musik apa saja, Sanggar apa saja yang ada, orangnya gitu. Nah siapa orangnya dari pengurus nanti. Kami kan sebagai pengawas ini hanya monitor sekarang ini. Ya, terima kasih pengawas. Jadi hari ini karena sudah terbentuk seperti yang dari awal saya katakan, apa yang di bawah yang milik yayasan kita putuskan hari ini sudah yayasan yang punya, ya. Termasuk tadi seperti penyewaan musik itu yang selama ini uangnya masuk ke wilayah itu sudah masuk ke yayasan. Hari ini diputuskan. Nah itu satu, ya kan. Terus masalah juga uang milik yayasan, uang milik yayasan itu dan hari ini juga ditransfer yang 53 juta berapa itu? 3.700 ya. Nanti ada buktinya transfer itu dan dikembalikan. Jadi nanti minta ke rekening bendahara, nanti langsung berhubungan dengan bendahara wilayah, nanti sampaikan ke bendahara wilayah, tolong ditransferkan uang sejumlah sekian untuk dana yayasan. Nanti bendahara wilayah, nanti dia kasih tahu itu ketua, ini transfer enggak ini? Koordinasikan, oh ya. Nah, jadi jangan berhubungan dengan ketua wilayah, langsung berhubungan dengan bendahara. Nanti bendahara kami yang itu oke transfer, gitu. Jadi apa-apa yang sudah milik yayasan termasuk dari sumber duitnya. Tetapi karena selama ini yang milik itu wilayah, apa yang sudah masuk ke wilayah itu biarlah milik wilayah, ya kan? Karena memang wilayah kan banyak programnya. Nah, jadi itu sudah wewenang penuh wilayah, yayasan, dan kami pengurus wilayah tidak, dan memang itu harus kami pegang, tidak ada nanti mencampuri apa yang dijalankan oleh yayasan, kecuali dia ada sesuatu hal yang
tidak patut dan dia nggak melanggar undang-undang mengatakan dalam PPSB, baru nanti kami masuk. Oh, programnya apa? Bebas, nggak ada rapat di sini contohnya, karena ini sekretariat. Saya selaku ketua wilayah di situ harus diundang, enggak, jangan, nggak ada dibayang-bayang itu, enggak. Mau rapat, mau apa kegresatnya itu nggak ada urusannya dengan ketua wilayah. Jadi bebas bebasnya, ya kan? Terus tadi mengenai apa tadi? Nah, tadi sudah ada cerita-cerita dengan Bapak Albert. Ada sertifikat kaplingan itu 4 unit. Jika memang itu mau disimpan silahkan. Jika memang itu mau dicarikan uang modal itu terserah ya. Terserah, nggak ada urusan dengan itu. Tapi kalau ada tumpukan nanti luar biasa dengan segala macam itu, jika memerlukan nanti wilayah masuk untuk menghadapi yang pemimpin kaplingan itu boleh gunakan. Nah, terus apa lagi? Nah, mengenai inventaris juga saat ini, hari ini itu sudah milik yayasan. Jadi pendataannya apa yang mau dicatat dari yang dulu ke sekarang nanti berkoordinasi dengan Bapak Sioksel, karena dulu Bapak Sioksel yang menerima dari kepengurusan yang lama dan dicatatnya. Jadi nanti apa yang dicatat diserahkan itu nanti cross check dengan apa yang ada, termasuk itu ulos ulos sanggar, ulos itu kalau nggak salah harganya katanya itu 2 jutaan satu baru, bayangin itu simpan di situ. Nah, jadi itu milik sanggar. Nah, terus apa lagi yang belum terjawab? Sudah ya. Nah, cukup sekian. Nah, dan sudah Terima kasih. belum. Jadi gitu. Tadi pertanyaan Bang Pendeta adalah selaku pengawas. Gini, setiap publikasi nanti harus sepengetahuan pengawas, supaya menghindari juga pertanyaan yang tidak relevan. Jadi kalau misalnya ada sudah bahasanya pengawas kan lebih audit juga kan. Begitu start periode sekali 6 bulan misalnya, yang menyampaikan itu bukan bendahara atau sekretaris ketua, justru pengawas. Berdasarkan kami ini wajar tanpa syarat. Nah, nggak ada urusan orang bertanya karena nggak mengerti kan. Seperti yang kita diskusikan tadi kan, kita menjawab orang yang tidak mengerti akan pusing. Biarlah kita yang mengerti soal setuju atau tidak urusannya. Kalau memang dia kepengen mengurus, melapor, mendaftar. Kan kita nggak melarang orang untuk jadi pengurus di PPTSB dan di yayasan dan semuanya. Tinggal kita uji apa kan gitu, kita diskusikan, kita temukan. Akhirnya terakhir kita temukan bagaimana solusinya sudah. Jadi seperti itu dia. Secara periodik nanti dirapatkan pengurus. Berapa lama sekali ya? 1 kali 3 bulan atau 6 bulan? Paling enggak minimal sekali setahun lah. Itu standar sekali setahun. Tapi kalau memang kepengen sekali 3 bulan, bagus. Nah, itu yang ini. Kemudian kedua, soal inventaris, ya menegaskan lagi, tinggal menekankan apa yang dalam kedua tadi. Silahkan dipilah-pilah. Saya hanya menyampaikan tadi kalau ahli inventaris di sini yang sudah menawarkan diri, tanpa dibayar ya, bukan dibayar. Itu mamanya dulu betul datang ke sini, kita cerita tentang langsung dikasih begini. Kalaupun tidak masalah karena tidak ada janji apa-apa dengan dia. Artinya semakin melangkah ke depan ini, ya kita harapkan dengan yayasan yang baru, pengurus yang baru, kita semakin lama semakin profesional kan. Akhirnya kan luar biasa kalau yayasan ini namanya yayasan hartanya para konglomerat juga, akhirnya diatur oleh yayasan juga kan. Jadi harus yayasan. Kalau kita bisa seperti itu, kenapa tidak? Modal kantor kita ini, modal ini 40 juta ini kapasitasnya, 40 juta per tahun. Tuh, karena kalau soal beli-membeli katanya kita harus tangan dulu kan. Tapi kalau kontraknya, mestinya yang kita bayar 40 juta, masa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tuh, dengan ada yayasan seperti bisa lebih ini. Dan kita sudah pernah dulu mengontrak kantor 20 juta, 2 tahun, 40 juta, akhirnya ya, tapi sebuah usaha kan sudah hebat itu. Sudah hebat. Itulah kan rentetannya begitu. Langkah 1000 tidak mungkin terjadi kalau tidak mulai langkah 1. Jadi langkah itu tidak mulai dari kemarin. Kita tak menghargai sejarah, tetapi jangan larut dalam sejarah. Bagaimana prosesnya? Kalau kita nanti cerita panjang soal bagaimana ini kan panjang versi kita masing-masing. Jadi itu tadi
semua usaha yang ada di PPSB wilayah Sumsel itu, yang mencakup semuanya itu punya kebun sampai 1.000 hektar pun silakan. Semua di bawah yayasan. Tuh, semua di bawah yayasan. Sehingga yayasan yang mengembangkannya. Jadi jangan seperti yang dibilang oleh Pak Pengawas tadi, jangan kita hanya terpaku pada KPK itu kan, karena itu yang paling sentral sekarang. Jadi kalau memang maaf, mungkin saya yakin pengurus lebih pintar. Nah, jadi salah satu karena tadi berhubung sertifikat, itu sebagai ingatan bahwa saya diserahkan itu sertifikat, karena saya tahu proses sertifikat ini kayak mana ya Pak sertifikat ini. Ya perlu diingatkan harus nama yayasan ataupun gimana prosesnya nanti. Jangan nanti diterima yayasan itu nama orang. Iya kan gitu kan yang perlu yang harus diingat ini diawas ini kan. Jangan nanti diserahkan sertifikat 4 nama orang. Apa ini sertifikat nama orang gitu loh itu kan yang jadi tambahan lah. Karena tadi berbicara tentang sertifikat tadi itu. Terima kasih. Jadi memang untuk sertifikat tadi perlu dikliarkan kalau nama orang harus diubah menjadi yayasan. Ya. Nah, cuma persoalannya begini yang saya dengar, tolong dicek. Yayasan kita ini bentuknya apa? Profit atau apa? Sosial atau apa? Saya tidak tahu artinya itu. Karena begini, ketika kita mendirikan yayasan, harta kita itu dengan peraturan, saya dulu membuat yayasan ya, tapi peraturan yayasan itu aman. Kalau semua aset yayasan, kalau yayasan kolaps, itu balik ke negara. Hartanya yayasan itu. Jadi saya tidak mau tanah saya masukkan sebagai asetnya yayasan, nanti yayasannya kolaps, tanah saya kalau tidak berfungsi lagi yayasannya atau kolaps balik ke negara. Saya tidak mau. Jadi saya bilang begini, saya tidak mau. Saya mau bersekolah saja, kalau begitu lembaga saja, lembaga pendidikan. Nah makanya saya buatlah dengan dia lembaga pendidikan, gitu. Jadi ada SK-nya dari notaris, lembaga pendidikan. Jadi saya bisa buka dari SMA, SMP, mau sampai ke PAUD, begitu. Memang sekarang baru saya buka PAUD. Gitu. Nah itu kalau menurut saya apakah aturannya sudah laku dengan yayasan atau bagaimana? Nah yang berikut, ketika kita membuka yayasan, NPWP-nya harus ada. Maka nanti ribet kalau kita dapat bantuan, diminta NPWP-nya. Nah mengisi NPWP itu ribet. Kalau bentuk yayasan, kalau bentuk pribadi, tidak salah. Masing-masing kita kan punya NPWP. Nah bisa setiap tahun itu isi lewat apa saja, lewat HP, ya, lewat online itu. Tapi kalau kita bentuk yayasan, NPWP-nya itu ada, yayasan itu, gitu. Mohon penjelasan dulu. Itu adalah jika seseorang atau badan, ya badan itu berarti kayak perusahaan atau apa. Kalau seseorang berarti pribadi. Yayasan itu terbentuk oleh orang, seseorang atau badan adalah yang menghibahkan sebagian hartanya untuk yayasan. Jika sudah dihibahkan, walaupun nanti siapa yang menghibahkan hartanya, dia sekaligus menjadi pembina. Dan perlu dicatat, setelah hartanya dihibahkan, bukan menjadi harta miliknya lagi, tetapi sudah menjadi milik yayasan. Artinya adalah seluruh anggotanya, termasuk kita. Kita terbentuk yayasan ini adalah orang-orang yang menghibahkan hartanya untuk Togasinaga ini. Dan siapa yang pengurus dari yayasan, termasuk pembina, pengurus, sama pengawas, dengan kerelaan hatinya itu tidak digaji. Dan itu adalah kerelaannya. Yayasan itu berdiri adalah dengan kesosialan. Kesosialan ini biasanya yayasan itu dibentuk kalau nggak pendidikan, dia keagamaan atau di bidang kesehatan. Biasanya di situ terjadi dari situ yayasan itu. Nah, jadi memang betul ketika kan sudah dibilang begitu hartanya sudah dihibahkan, nggak bisa balik ke pemilik. Dan jika yayasan itu bubar, nggak bisa juga semuanya nanti gotong royong mengaku. Nah, memang diambil alih. Sebenarnya bukan diambil, itu diamankan lah, dalam artian kata diamankan oleh negara.
karena negara posisinya netral di situ dan menyelamatkan aset-aset warganya sendiri. Jadi itu patut kita ketahui. Nah, kapan yayasan itu bisa menggaji orang-orang yang di dalamnya dalam tanda kutip itu anggota ya? Semua pengurusan ini di yayasan atau gasinan berkembang maju itu pesat. Tidak ada gaji seberapa pun dari situ, kecuali ada badan usahanya, contohnya jual gas, buka potong rambut atau apa. Itu yang dapat upah itu orang-orang yang bekerja di situ. Itulah dia. Nah, jadi memang benar kalau sudah yayasan itu sudah dihibahkan, tidak ada milik kita subsidi hibah. Nah, kira-kira itu jawabannya. Terima kasih.